Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat tabel pada halaman web. Kita akan bahas satu persatu apa itu table row, kemudian ada table data dan elemen-elemen apa saja yang ada pada tabel. Oke, ini adalah salah satu pertemuan yang mungkin akan bikin Anda agak ngejelimet karena membahas tabel di HTML itu sesuatu yang sebenarnya agak jelimet. Tapi ya kita coba bahas pelan-pelan ya. Siap-siap aja. Ya nggak usah bingung, nggak usah ikut-ikutan jelimet. Oke, emang tabel itu sesuatu yang boleh dibilang sebenarnya sederhana tapi bisa jadi rumit. Tapi di dalam dunia desain web atau dalam membangun web, tabel itu sebenarnya penting. Kalau belajar sejarahnya ya, beberapa tahun yang lalu, waktu sebelum ada zaman CSS, itu desainer web itu sangat mengandalkan tabel dan itu cukup memusingkan sebenarnya. Tapi sejak kehadiran CSS, tabel ini jadi lebih enak diaturnya. Oke, kita belajar tanpa CSS ya. Kita bikin tabel yang sederhana dulu. Ini sebagai pengetahuan bagi Anda. Seperti apa tabel itu kegunaannya. Nanti kalau Anda sudah kenal, nanti pada saat masuk CSS, Anda jadi lebih mudah dalam memahami tabel pada HTML. Oke, kalau bicara tabel pasti tahu ya. Kalau Anda sering pakai Excel, bikin tabel ya pasti Anda udah biasa ya. Bikin tabel misalnya daftar nama, terus ada alamat seseorang, ada nomor identitas orang gitu ya. Nah, di HTML kita bisa buat yang semacam itu juga. Oke, kita langsung ke code blocks. Oh, ini ya contoh. Cuma contoh aja. Oke, saya hapus dulu. Oke. Untuk membuat tabel biar gampang ya, kita pakai fitur yang ada dalam Coffee Cup ini. Insert, kemudian table designer atau quick table. Nah, kita mau tabel berapa kali berapa? Misalnya 3 3 kali 4 aja ya. Jadi deh. Jadi langsung gampang ya, tinggal klik-klik doang jadi. Oke. Ada yang namanya tabel itu ada baris, ada kolom. Sama contohnya seperti di Excel di sini. Ini saya buat 3 kali 4 tabel. Ini ada 4 baris ya. 1 2 3 4 dan 3 kolom. 1 2 3. Simpel ya. Oke. Yang penting Anda tahu mana baris, mana kolom. Oke. Kita kembali ke codingan. Nah, di sini saya buat 3 kali 4 tabel. Artinya ada 4 baris, ada 3 kolom. Yang mana itu? Oke, kita kenal dulu tag-tagnya dulu. Pertama, kita gunakan tag table. Nah, ini tag table, tag membuka, dan ini tag menutup. Table artinya ya tag table untuk membuat tabelnya. Nah, di dalamnya, di dalam body tabelnya ini ada tr, ada td. Apa itu tr? Jadi table row ini adalah barisnya. Tadi saya bikin 4 baris ya. Ini row ke-1, baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini baris keempat. Nah, di dalamnya ada 3 kolom. Kolom menggunakan tag td, yakni table data. 1, 2, 3. Nah, sebenarnya juga ada 3, ini 3, dan ini juga ada 3. Oke, paham ya? Apa itu tr, apa itu td? Tabel row dan tabel data. Oke, isinya apa? Ya, kita bisa isi. Kita bisa isi di sini. Nah, kalau kita jalankan, nah ini quick split view-nya seperti ini, tabelnya. Oke, pertama kita bisa isi misalnya judul tabel, misalnya nama, yang paling gampang nama orang, nama siapa. Oke, terus, nah terus di sini kita isi alamat. Nah di sini misalnya nomor KTP umpamanya. Oke, jadi deh judulnya nama, alamat, nomor KTP. Gampang ya.
Oke, selanjutnya di dalamnya di sini kita bisa isi baru data-datanya lagi. Misalnya nama, misalnya si Budi Laksono. Laksono. Oke, kemudian Budi Laksono. Alamat si Budi di mana? Misalnya di Jakarta misalnya. Oke. Terus nomor KTP-nya ya isi aja sembarang 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 sembarang. Oke. Nah, jadi deh. Gitu. Kita bisa isi yang sama di bawahnya seperti ini. Selanjutnya di row berikutnya, row satu itu yang headernya, row kedua datanya, ketiga datanya lagi misalnya Joko Handoyo. Joko Handoyo. Misalnya alamat misalnya di Surabaya. Nomor KTP-nya bla 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 bla. Oke, lagi di bawah kita isi lagi deh. Oke. Oke, seperti inilah salah satu contoh tabel yang sederhana. Kita lihat di sini ada. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ya di sini ya. Ada tabel row. Nah, ini row ini barisnya ada 4. Kemudian kolomnya, tabel datanya. Nah, di sini ada 3. 1, 2, 3. Ya, seperti ini. 1, 2, dan 3. Gampang ya? Gampang dong. Kalau pakai Coffee Cup ini gampang banget. Sebenarnya banyak software semacam Coffee Cup ini di luaran sana, tapi ini salah satu yang cocok buat saya untuk membuat tutorial karena ini WYSIWYG. What you see is what you get. Ada split screen view seperti ini gitu. Gampang ya. Oke, ini tentang tabel row, tabel data. Nah, sebenarnya tampilannya, nah ini untuk tampilannya ya, ini memang sengaja dibikin ke dalam seperti ini. Nah, ini buat memudahkan tampilan aja. Ya, ini yang pentingnya kita mengatur tampilan yang agak bersarang seperti ini, tabel row, terus di dalamnya ada tabel data. Ya, ini buat menandakan bahwa tabel data ini bagian dari tabel row gitu. Terus di sini ini coffee cup-nya kenapa ya dimasukin ke dalam, agak lebih ke dalam. Saya juga nggak ngerti, tapi ya beginilah pokoknya intinya. Nah, ini tag table ini. Nah, ini tag table ini. Nah, ini mengapit. Jadi semua yang ada dalam sini diapit ke dalam tag table, menandakan bahwa semua script dari nomor 10 sampai 29 ini adalah data-data isi dari tabel yang dibuat. Paham? Paham ya? Gampang ini. Nggak pusing ya ternyata ya kalau pakai ini ya. Kecuali kalau Anda ngetik satu-satu, bikin table border, kemudian table row, ada table data, bikin lagi ke bawah itu ya agak jelimet. Tapi enaknya kalau pakai coffee cup ini seperti ini, instan langsung jadi tabelnya. Yang penting Anda pahami dulu ya kegunaan table row, table data, kemudian tag table ini. Oke, itu tadi mengenai table row dan table data. Terus kita belajar mengenai elemen pada table itu apa saja. Sama seperti tag paragraf, yang namanya tag table itu punya elemen-elemen tersendiri. Gunanya untuk mengatur tampilan dari table ini. Contohnya gini, saya buat sebuah tabel baru deh. Biar gampang, kita buat tabel yang baru aja, yang mempunyai elemen-elemen di dalamnya. Oke, insert, kemudian table designer. Oke, table designer. Kita buat berapa row ya? 4 aja deh. Kolomnya misalnya 3, cell spacing 2, cell padding 2, border width 1. Background colornya saya pilih warnanya yang agak muda deh. Kuning aja deh kayak enaknya. Jangan kuning yang ini, agak muda lagi. Atau yang lebih cakep, agak funky sedikit. Nah, ini agak pink. Apa ini ya? Oke. Oke, ini aja deh, hijau. Biar enak. Oke, border color saya pilih warna hijau itu. Hijau ini aja deh. Kemudian klik oke. Ininya buang contrengnya, kita nggak pakai CSS dulu, klik oke lagi. Nah, jadi deh tabelnya seperti ini. Oke, seperti Anda yang lihat tabelnya jelimet kelihatannya ya, dibikinnya nggak bersarang tapi sejajar semua. Oke, supaya enak dilihat, saya atur-atur dulu deh biar Anda juga enak ngelihatnya. Oke.
Kita lihat di sini body ada font size, div, oke, terus tr. Oh ya, ini ada table, di dalamnya ada tr, lalu ke dalam. Nah, ini td saya masukin ke sini atau begini aja deh. Oke. Nah, oke, gini. Ini saya atur begini biar enak kelihatannya. Oke, ini kok dihapus tr. Nah, segini sejajar. Oke, di sini ada tr lagi, ini ada td lagi. Saya taruh di sini saja. Oke, kok insertnya kepencet? Aduh. Oke, begini. Gini. Oke, saya rapiin dulu ya. Oke, ini sudah rapi. Split screen-nya saya matiin dulu. Oke, kita lihat ya di sini. Ini agak rapih nih. Kita lihat ini ada tag font size yang menandakan, Anda tahu ya, ukuran huruf pada hurufnya ini akan seperti apa, dan di update ada font di bawahnya sini. Oke. Nah, terus ada div. Nah, ini div ini apa ya? Oh ya, saya udah bahas belum div ini? Ya, pokoknya Anda terima dulu. Div ini untuk menandakan bagian ya, bagian dari bahwa ini elemen ini adalah elemen tabel. Oke. Nah, di sini ada tag table yang menandakan bahwa ini pembuka, tag table pembuka, dan ini tabel penutup. Oke, kita belajar elemennya deh. Elemennya yang ada di dalam tabel ini kita lihat width artinya 100%. Width itu lebarnya. Lebar dari tabel adalah 100% tampilan dari di web browser. Border adalah batas, garis batas yang ditampilkan ini seberapa piksel. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, nah ini garisnya ini 1 piksel ukurannya. Kita bisa ubah misalnya 10 gitu. Nah, itu. Border ini yang mengelilingi semacam bingkainya. Nah, ini. Ya, ini semacam bingkainya. Oke, kita taruh 1 aja deh. Oke, cell padding ini kalau kita rubah isinya, nah ini cell padding, nah ini adalah jumlah spasi, ukuran spasi yang ada di dalam sel ini, sel-sel ini. Sini sel, ini sel, ini sel. Jadi berapa pixel dia cell paddingnya? Oke, border color ya ini pasti warna ini ya. Border color itu warna batasnya tadi yang di sini nih. Nah, ini warna ini. Cell spacing. Nah, cell spacing. Nah, ini jarak antar sel. Perhatikan di sini. Kalau saya ubah nilai 2 ini jadi 10. Nah, perhatikan. Spasi antar sel, jarak antar sel ini berubah jadi 10 pixel. Agak ya tergantung kebutuhan sih mau berapa besarnya, tapi untuk contoh di sini kita kembalikan ke 2 saja. Oke, background color ini background color, BG color ini background color dari si tabel ini. Oke, paham ya? Pasti paham. Ya, itu elemen-elemen yang ada dalam tabelnya. Oke, sekarang kita bisa isikan ini si di BR ini break line. Nggak penting-penting amat sih, tapi dihapus juga nggak apa-apa. Cuman ya kalau dihapus jadinya buat tampilan awalnya jadi jelek. Sebenarnya ini bisa diisi sih, tapi ya udah kita balikin aja dulu. Ya ini BR ini biar enak dilihat aja waktu saat kita desain tabelnya. Oke, coba kita isi lagi deh di sini. Atas ini, oh ya, udah paham ya ini ya. Nah, ini elemen-elemen yang ada di tabelnya. Nah, ini ada v-align. Nah, ini ada elemen lagi nama v-align di bagian TR ini, table row 1, 2, 3, 4 ini. V-align ini artinya vertical alignment. Vertical alignment itu kerataan secara vertikal. Jadi dia top, artinya si tulisan ini akan berada di atas. Kalau seandainya tabel ini lebar ke bawah, maka kalau ada huruf yang kecil itu akan align ke atas gitu. Kalau Anda biasa ngedit tabel di Excel pasti ngerti ya. Ini namanya vertical align. Kemudian ditaruh di top berarti dia di atas. Kita bisa bottom, taruh bottom ya. Ini contohnya kita pakai top aja deh. Oke, terus apa lagi ya? Call span atau column span. Call span artinya kita akan menggabungkan 2 atau lebih kolom sesuai kebutuhan. Contohnya di sini, misalnya di kolom sini sama yang sini ini mau saya gabungin.
berarti kita taruh di sini. Nah ini ya, kita pilih yang ini, berarti lokasinya di sini. Kita taruh di sini atributnya. Oke, kita taruh call span. Nah ini call span sama dengan, nah kita taruh misalnya 2. Nah sehingga di sini akan bergabung, tapi jadi kelebihan. Nah makanya kita hapus 1 di sini. Oke, ini maksudnya. Jadi, nah di sini jadi ada 2 kolom jadi 1. Yang kelebihan tadi harus dihapus. Nah, sehingga jadi seperti ini. Gimana, paham ya? Ini call span. Oke, isinya apa ya? Isinya ya nanti Anda silakan utak-atik sendirilah isinya kayak apa. Silakan datanya mau dikasih apa. Yang jelas saya perkenalkan di sini elemen-elemen apa saja yang dalam tabel itu. Kemudian kalau Anda sudah paham ya Anda bisa praktek sendiri, mau pakai cara yang cepat juga silahkan, cara yang agak jelimet juga nggak apa-apa. Nah ini berguna banget nih table designer ini ya. Oke, pasti Anda paham ya. Ada salah satu elemen tabel lagi yang mau saya perkenalkan, yakni table head dan table foot. Table head itu artinya kepala table dan table foot artinya kaki dari table. Gunanya kalau table head itu biasanya dipakai untuk bikin judul gitu. Kalau table foot, nah itu isinya biasanya catatan-catatan pada table. Untuk membuatnya contohnya gini deh. Ini color call span-nya saya hapus saja sini. Oke, ini saya balikin, saya bikin lagi jadi oke, jadi 3 kolom lagi. Oke. Oke, ada namanya table head dan table foot. Untuk membuatnya kita bisa mendesainnya dari atas ini dulu. Untuk membuat table head dan table foot. Table head tag-nya adalah T-head. Contohnya gini, T-head. Oke. Nah, sehingga ada tag pembuka dan penutupnya T-head seperti ini. Isinya apa? Ya oke, kita bisa isi dulu. Misalnya di sini T-head. T-head itu judul ya. Judul biasanya dipakai buat bikin judul. Oke, kemudian kita buat table row-nya. Table row-nya kita samain deh. Coba kita bikin kayak gini aja deh, biar sama. Oke. Nih, mundurin. Oke. Ini table row, table head. Nah, kemudian di bawahnya table foot. T-foot. Oke, seperti ini. Nah, kita isi juga seperti ini, v-align-nya top. Oke. Sejajar ya, buat kerapihan aja. Oke. Nah, ini table head dan ini table foot. Kita isi dulu misalnya nama, terus alamat atau berat badan ya. Berat badan, kemudian tinggi badan. Oke. Nah, untuk table footnya kita bisa isi nama atlet. Nah, ini satuan kilogram. Ini sentimeter. Satuan sentimeter. Oke, nah ini yang disebut dengan table head dan table foot. Jadi sekalipun kita letak atas si table head dan table foot ini kita letakkan di awal-awal sini, si table head akan pasti akan menempatkan dirinya di yang paling atas. Kalau si table foot, nah ini table foot ini sekalipun kita letakkan di atas sini, di atas ya, nggak berurutan, dia pasti akan menempatkan lokasinya di bawah seperti ini.
Itu sehingga baru deh kita isi nama-namanya masing-masing di sini. Misalnya si Rudy Sulaiman misalnya. Oke, berat badan si Rudy Sulaiman misalnya 70 kilogram. 70. Tinggi badannya misalnya 185. Nah, tinggi badan 185 cm gitu. Nah, baru deh kita isi data-data yang diperlukan di bawah sini gitu. Paham ya? Gampang nggak? Kalau Anda merasa jelimet ya, Anda praktek dulu biar nggak jelimet. Biar gampang juga, silahkan pakai fitur seperti ini, Table Designer. Oke, sebenarnya ada banyak elemen-elemen di dalam table width ini, kemudian table row ini banyak sekali elemennya, tapi saya nggak akan bahas satu persatu karena itu untuk menata tampilan saja. Ya, Anda bisa nemu sendiri caranya nanti kalau Anda mulai coba-coba praktek-praktek. Jadi silakan Anda coba praktek dulu, gampangnya seperti apa, pahami dulu. Nanti kalau sudah paham, baru nanti saat memahami CSS ini jadi lebih mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah bahas tentang cara membuat table di halaman HTML. Kita tadi bahas mengenai table row, lalu table data, dan elemen-elemen apa saja yang ada dalam tag table. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.